minta maaf Pastor tadi adjust itu saya punya kamera. Saya berusaha untuk rakam tapi macam habis memory. Selalu habis memory sudah saya punya iPhone. Mari kita lihat Yohanes 5. Saya mulai membaca dari ayat 30. Yohanes 5, kalau kamu ada Alkitab atau buku tafsiran Pastor, kamu buka di muka surat yang berkenaan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, ini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes penulis kitab Injil. Yohanes, ada dua Yohanes yang berlainan, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Ayat 34, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ya, sampai di sini dahulu pembacaan saya pada malam hari ini. Ada 10 atau 11 ayat yang lain. Dalam perikop atau peranggan firman Tuhan yang saya sudah baca tadi, sampai hujung bab 5 Injil Yohanes menceritakan tentang kesaksian-kesaksian tentang Yesus. Pastor mau menjelaskan apakah maksudnya kesaksian mengenai atau tentang Tuhan Yesus. Sebab saudara perlu memahami, bila Yesus tampil di tengah-tengah umat Israel, sebab dia manusia, orang lain dia nampak lelaki, manusia biasa. Jadi adalah sangat sukar bagi majoriti besar umat Yahudi atau umat Israel untuk mempercayai Yesus, untuk percaya apa yang Yesus katakan tentang dirinya sendiri. Kan? Tiba-tiba ada manusia atau orang yang biasa lah, macam Yesus lah. Kita ini orang Kristen, kita memang senang kita percaya Tuhan Yesus. Tapi coba kita fikirkan tentang peranggan firman Tuhan, dan Injil Yohanes bab 5 dalam bahagian firman Tuhan ini berusaha menceritakan bagaimana Yesus meyakinkan orang lain bahwa apa yang dia katakan tentang dirinya sendiri adalah benar. Itu yang pastor maksudkan kesaksian-kesaksian tentang Yesus. Yesus dalam bab yang pertama pun ada 7 gelar kan. Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Raja Israel dan sebagainya. Yesus adalah domba Allah. Jadi bagaimana meyakinkan orang lain bahwa apa yang orang katakan ataupun Yesus katakan tentang diri dia sendiri adalah benar. Jadi malam ini kita akan mengkaji sebenarnya ada 4 atau 5 perkara atau 5 kesaksian atau pembuktian, menjadi bukti bagaimana orang Israel harus menaruh percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin sebelum saya lihat satu persatu, saya mau tanya sama ada setakat ini kamu dapat memahami apa yang pastor coba sampaikan. Boleh bahkan? Boleh ya? Ada respon dari remaja?
kamu mau terus bertanya, sebab lebih baik cepat bertanya daripada nanti 1 jam kamu tidak paham. Boleh, ya. Terima kasih Kala. Mungkin pastor mau, sebab hari ini saya beri contoh lah supaya nanti memang sangat mendalam. Injil Yohanes memang mendalam, tapi dalam konteks kita di kalangan remaja, pastor harap Tuhan tolong kita supaya kita juga dapat memahami sejauh mana kita dapat menangkaplah dalam peringkat umur kita. Jadi tadi pastor cari dokumen dan tiba-tiba saya nampak saya punya sijil beranak. Tapi saya tidak mau kasih tunjuk lah di sini. Tapi di depan saya ini, kamu tidak nampak. Dan sebagai contoh, kalau orang tanya, sebab nama saya pun, sebenarnya Tony pun kalau nama IC itu lain. Mungkin pastor mau tanya, bagaimana kamu boleh buktikan bahwa kamu adalah warga negara Malaysia? Apa jawaban Anda? Kalau saya tanya kau tadi, sebab kau yang komen, apa bukti, apa kesaksian kamu, apa bukti bahwa kamu adalah warga negara Malaysia? Sebenarnya ada dua jawaban yang pastor cari. Tadi saya sudah bagi hint sudah. Coba kamu jawab. Saya rasa rata-rata kita warga negara Malaysia kan, tapi saya mau tanya, kalau polis atau orang lain tanya, apa bukti? Kamu katakan kamu warga negara Malaysia, bagaimana kamu menyatakan identiti atau status kamu sebagai warga negara? Apa jawaban Anda? Coba kamu pikirkan dulu. Sudah. Rachel, Rachel baru join. Saya tidak mau tanya Rachel, tapi selamat datang, selamat join. Bagaimana? Ada kamu boleh jawab? Coba kamu jawab dulu. Bagaimana kamu mau buktikan bahwa kamu adalah warga negara Malaysia? Macam tiada yang ya. Christiansen, betul. Ya. Sebab dalam IC my card kita ada itu yang warga negara Malaysia tertulis di situ. Jadi itu satu dokumen yang penting. Bahkan dalam undang-undang negara kita diharuskan untuk membawa IC kita di mana-mana saja supaya kalau ada apa-apa yang perlu ditanya, kita boleh buktikan kita adalah warga negara Malaysia. Cuma yang kedua, sebab saya cari dokumen, bukti atau kesaksian yang kedua adalah sijil beranak, birth certificate. Jadi saya mendorong saudara dan saudari, sebab kadang-kadang kalau kita pikir kita ada my card itu sudah cukup, sebenarnya sangat penting juga kita simpan dokumen kita punya sijil beranak. Saya beri contoh lah, mungkin yang dewasa lebih memahami. Dalam konteks negeri kita, mungkin remaja pun memahami. Di antara masalah dia adalah macam pendatang tanpa izin kan. Kadang-kadang macam pendatang tanpa izin ini pun boleh dapat ini IC atau my card biru. Macam terus mereka dapat bukti itu mereka macam warga negara Malaysia, sedangkan mereka bukan lahir di Malaysia. Itulah sebabnya pastor cerita sedikit tentang itu sijil beranak. Kalau kita lahir di Malaysia dan ada sijil beranak, itu juga diantara bukti yang macam bukti lebih kokoh lah. Sebab orang lain yang bukan lahir di Malaysia, tidak mungkin mereka dapat sijil beranak. Ini sebagai contoh ilustrasi secara moden abad ke-21. Kalau orang mau tanya status identiti kita sebagai warga negara Malaysia, dalam undang-undang yang pertama adalah my card, IC kita, dan yang kedua adalah sijil beranak. Dan itu penting supaya kita ada bukti yang kokoh. Ya, kembali kepada firman Tuhan, ada mungkin pastor boleh katakan mau 5. Ya, coba kamu lihat, tapi saya mau jelaskan yang 30 dulu. Dalam muka surat 93 buku. Ini sebenarnya kesaksian itu mulai dari 31, tapi pastor mau jelaskan ayat 30 dulu. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Kalau saudara masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu, Yohanes 5 cukup jelas mengatakan bahwa hubungan Yesus sebagai anak Allah
Dia ada hubungan yang akrab atau intim dengan Allah Bapa, dan Bapa itu menunjukkan segala sesuatu yang Ia mau kerjakan, termasuk bagaimana mengadili atau menghakimi sesuatu, menilai sesuatu. Menghakimi di sini mungkin kita boleh takrifkan secara lebih meluas, yaitu macam manusia kan, setiap hari, termasuk remaja. Saya beri contoh, ini yang analogi yang mungkin tidak begitu ada kaitan dengan firman Tuhan. Kalau kamu mau membeli makanan pun, kamu perlu macam menilai, adakah itu quality makanan yang kamu beli masih segar, masih fresh. Dan setiap hari kita perlu menilai atau menghakimi sesuatu supaya kita tidak tersesat, supaya kita berada dalam jalan yang benar. Sebagai contoh, Yesus katakan pada akhir zaman ramai penyesat. Kita perlu menilai atau menghakimi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Adakah orang itu mengajar yang benar dari Alkitab atau bagaimana? Tapi kembali kepada ayat ini, bagi saya sangat menarik. Yesus memberi alasan atau sebab kenapa dia yakin penghakiman dia adalah adil. Sebab dia tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini adalah pegangan atau prinsip yang kokoh dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu untuk menggenapi atau melakukan kehendak Bapaknya, termasuk cara dia menilai atau menghakimi sesuatu perkara. Dan dia katakan, aku tidak menurut kehendakku. Pastor coba jelaskan kenapa ini penting. Dalam buku yang Pastor tulis, kalau penghakiman kita itu benar, adalah sangat penting dalam hal kita menilai sesuatu sama ada itu benar atau tidak. Kita tidak ada agenda pribadi atau kepentingan diri. Biasanya kadang-kadang kita boleh bias atau berat sebelah, atau kita tidak dapat menghakimi sesuatu dengan tepat dan adil sebab macam ada kepentingan diri. Dan Yesus katakan, aku menghakimi, penghakimanku adil sebab aku bukan melakukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia merujuk kepada Bapa. Dan ini satu prinsip yang amat penting selaku anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Mungkin pastor boleh rujuk khotbah penetua hari Minggu yang lalu. Beberapa kali diulangi bahwa sebagai hamba Tuhan itu kita perlu meniadakan atau mematikan keinginan kita sendiri atau kepentingan diri kita sendiri, baru kita dapat jadi hamba. Kalau kita ada agenda pribadi, mau cari hormat, pujian dari manusia, atau motif dia melayani untuk kekayaan dan sebagainya, sukar kita untuk melakukan kehendak Tuhan atau menggenapi rencana Bapa dalam hidup kita. Jadi saya harap sungguh pun kamu masih muda, prinsip ini penting supaya bila kamu membesar atau menjadi dewasa kelak, kamu harus pegang dengan prinsip hidup saya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bukan mencari kepentingan diri saya atau kehendak saya secara pribadi. Itu poin yang pertama. Sekarang saya terus masuk dalam poin tentang kesaksian. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Sebenarnya ada sedikit rujukan kepada perjanjian lama. Pasti ada bagi catatan ayat juga. Dalam ulangan, kitab ulangan, kamu masih dapat ikuti dalam buka surat 94 tafsiran Injil Yohanes. Ulangan 17 ayat 6 dan 19 ayat 15 mengatakan sesuatu perkara itu diteguhkan
atas kesaksian